orang datang mengaku kami turunan ini, nasab kami ini, udah nggak cocok dengan konsep ra'iyah. Makanya bentrok dengan konsep ra'iyah, ya sana akhirnya rungkat gimana pun juga. Lah iya, yang dilawan ini konsep Nabi yang real hidup di tengah masa Ra'iyah itu tahun 571 di sana, 60 tahun 600. Bangsa Indonesia tahun bangsa yang besar. Bahkan kita tahun 1200 sudah mampu menaklukkan kekuatan terbesar di dunia yang namanya Mongolia. Mongolia menghancurkan Arab, Mongolia menghancurkan Cina. Tapi begitu Mongolia menyerang Nusantara, dihajar sama kerajaan Singasari, habis di Selat Malaka. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia, bangsa Nusantara. Mana ada? Siapa yang nggak pernah nyeritain? Nggak ada yang nyeritain yang kayak begitu. Sana punya piramida, kita punya candi-candi besar. Muara Takus kita punya di Sumatera, Borobudur kita punya di Jawa. Semuanya komplit. Nggak ada yang cerita. Sana punya kisah-kisah prosa. Kita juga punya prosa terpanjang dunia namanya Lagaligo dari Sulawesi Selatan. Jadi kita ini bangsa yang komplit sebenarnya. Makanya ketika kita diajak beradab, kita gampang. Nah, makanya kita kaum muslimin ketika datang ke sini melihat bangsa Indonesia sudah jadi, sudah Bhinneka Tunggal Ika, bangsa sudah rukun, suku sudah rukun. Jadi urusan ya ayuhan nas, manusia, kita udah beres. Orang Arab masih belum selesai, nas itu masih nganggap bahwa yang kulit hitam lebih jelek, yang ini lebih jelek, belum selesai mereka. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Orang sini sudah beres, laki perempuan sama duduk sebelahan, sama-sama disekolahin, sama-sama jadi doktor, ada yang jadi presiden, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati. Udah enak di sini perempuan, yang di sana keluar rumah aja nggak boleh, matanya masih ditutupi, dididik juga nggak boleh. Sampai mau jadi model begitu? Ya enak model begini, ke pasar beli sendiri. Makanya jangan mengidolakan orang yang sana terlaluan sampai nanti jadi model kayak sana. Mentang-mentang hidungnya mancung terus sampai mengidolakan sana, nanti begitu sampai iya sama sana, tutupi terus nggak boleh kemana-mana, cuman beranak doang kayak mesin cetak. Enak jadi perempuan Indonesia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, udah beres. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kita udah beres. Semua suku sama-sama aja. Nggak ada lagi yang terbaik suku ini, nggak ada. Nggak ada membedakan apa-apa. Sampai anaknya siapa nggak peduli. Begitu mondok pinter jadi kiai nggak ada yang nanya turunan siapa, nggak ada. Loh, makanya Indonesia itu sudah selesai di situ. Makanya apa? Makanya sekarang kita paling enak, perbedaan ini semuanya jalan. Makanya ketika Islam datang melihat situasi seperti ini yang Bhinneka Tunggal Ika, apa yang diterapkan oleh kaum muslimin? Konsep hidup bersama, saling menjaga, saling tanggung jawab. Bukan muslim kafir, tapi konsep seperti masyarakat Madinah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itu oleh Rasulullah disebut ra'iyah. Ra'iyah itu yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk menata warganya dalam satu konsep yang sekarang dikenal dengan nama rakyat. Jadi rakyat itu konsep ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya kita pakai rakyat. Makanya rakyat nggak membedakan kamu suku apa, bangsamu apa, turunan siapa. Semua setara, hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ini nggak main-main, kita bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya ikhwanul muslimin, khilafah nggak cocok di negeri ra'iyah. Makanya tertolak dengan sendirinya. Sama kayak kami turunan ini, nasab kami ini, udah nggak cocok dengan konsep ra'iyah. Makanya bentrok dengan konsep ra'iyah, ya sana akhirnya rungkat gimana pun juga. Lah iya, yang dilawan ini konsep Nabi yang real hidup di tengah masa ra'iyah. Di itu enak sudah rakyat. Nah, ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah.
yang sekarang dikenal dengan konsep masyarakat. Itu bahasa musyarakah, terjadi persekutuan yang saling melengkapi. Makanya konsep ro'iyah yang setara, beda suku, beda bangsa, beda agama, bisa hidup setara, bisa hidup dalam konsep kebersamaan musyarakah atau masyarakat. Makanya nggak boleh masyarakat saling menghina, itu nggak boleh, karena saling membantu. Saya kiai, saya kemana-mana mulang. Di rumah yang saya ajarkan santri itu sholat pertama, pasti saya ngajar sholat. Tapi saya cuma sampai di ngajar sholat saja. Tapi sholat itu yang terpenting itu nutup aurat. Tutup aurat pakai kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Kebetulan pabrik kain punyanya Cina. Maka Kiai nggak boleh ngamuan sama Cina. Cinanya pergi, Kiai ini udah. Loh, itu konsep musyarakah, namanya masyarakat. Wudu ya cuman wudu tok perintahnya, tapi pakai air. Yang ngurus air bukan kiai, tapi sanyo sama pipa. Wudu diurus kiai, pipa sanyo diurus mas pion. Terus kamu mau marah-marah sama industri, ya kembali ke padasan, lari ke sungai, mati dimakan buaya. Bikin masjid, ya cuman bikin aja, tapi batu, pasir itu dinaikkan oleh besi, disatukan oleh semen. Besi dan semen urusannya Krakatau Steel sama pabrik semen. Maka kiai jangan anti industri, karena kalau anti industri nggak ada pabrik semen, nggak ada pabrik besi, ya selamanya sholatnya di lapangan. Loh, itu musyarakah, hidup saling mengisi, saling tergantung. Makanya orang ini disebut masyarakat. Ayo haji, cuman gitu aja. Tapi begitu berangkat suruh pergi ke bank, karena pilot nggak mau nerima ONH. Makanya jadi kiai jangan mengharamkan bank. Kalau banknya haram, sampai nggak jadi pergi haji. Ayo, itu konsep musyarakah, itu begitu. Begitu sampai di lapangan terbang, diserahkan kepada pesawat. Naiklah sana, Boeing Airbus perusahaan Yahudi matikan semua. Ya kita pergi haji renang. Loh, konsepnya makanya kita disebut masyarakat atau musyarakah. Makanya kiai mana pendeta-pendeta haram, musyrik, kafir, itu biasanya ustadz freelance, kiai freelance yang umatnya cuma subscribe, nggak ada umatnya. Saya ini jelek-jelek Surya NO. Jadi makanya jangan sembrono bikin hukum. Karena apa? Kebaikan itu nggak pernah berdiri sendiri. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, kasih ngerti urusan agama. Khairan di situ nakiro. Khairan, kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Nah, tak kasih contoh aja, ngaji ini baik apa enggak? Terus yang paling baik siapa? Ya kiainya. Pastilah, minumannya banyak, duduknya pakai kursi, kasih mic, orang baik kok. Acara aja nggak mulai kalau kiainya nggak datang. Ya itu namanya orang baik. Pak Bupati aja sambutannya sebentar, kalau saya datang langsung kiainya yang ngaji. Karena ini baik, tapi yang paling baik ya. Ya iya, tapi saya nggak boleh ngaku paling baik, karena saya terlihat baik di sini karena diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia ya saya nggak kelihatan di sini. Nah, panitia disuruh Pak Lurah bikin acara, diizinkan sama Pak Camat. Pak Camat mengizinkan karena diizinkan Bupati, Polsek, Polres mengizinkan semua. Jadi saya terlihat baik di sini karena diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia nggak kelihatan. Nah sekarang kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa. Saya nggak datang panitianya jelek. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan di situ. Yang baik ya kami kiai. Lah kenapa mau datang? Lah kalau nggak ada yang datang di situ, ini kan bukan pengajian, cek sound. Mana ada baik itu berdiri sendiri? Lah kata ada satu lagi yang paling baik ya saya kiai. Siapa? Yang masang tenda. Kalau nggak ada tendanya udah bubar kepanasan. Padahal biasanya yang masang tenda itu sholatnya juga nggak terlalu rajin.
Lah ya kan, kata tukang sound ya saya yang baik ya. Lah kenapa? Kalau soundnya tak matikan bubar. Mana ada baik itu berdiri sendiri. Maka orang baik boleh tapi jangan mengaku paling baik. Nah orang baik itu kan karena bisa hidup. Nah hidup itu karena apa? Makan. Makan itu tahu doanya Allahumma barik. Kenapa bukan barikli? Kenapa mutakalim ma'al ghair bukan mutakalim wahda? Ya karena makan itu urusannya bareng-bareng. Yang nanam siapa, yang manen siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin bumbu siapa. Jangan-jangan dari makanan yang kita makan itu, yang nanam kunyit mati digigit ular ketika panen, kan kita nggak ngerti. Banyak sekali orang yang terlibat dalam satu piring meja. Makanya barik lana bukan barikli. Apalagi menjadi enak karena ada garamnya. Yang punya garam orang pesisir. Bikin garam ditambah garam. Saya kan tahu waktu bikin garam ditambahnya dia nggak kencing. Dia nggak tahu jangan-jangan sudah kencing, gitu. Loh, makanya di Jawa itu namanya uyah sama uyo. Karena jangan-jangan waktu bikin uyah sambil nguyuh. Itu dibawa ke Siak pakai apa? Pakai mobil. Jangan-jangan waktu bawa mobil garam itu mampir di warung remeng-remeng kan nggak ngerti juga. Loh makanya baik itu nggak pernah berdiri. Makanya musyarakah inilah yang menjamin kehidupan bisa saling kembang, saling mengisi. Istri cantik aja dari skincare-nya orang Prancis. Ini makanan yang saya minum, sedotannya Cina. Larutan penyegarnya Cina. Yang bikin perusahaannya di Jawa Tengah sana. Ini kelapa dibacok pakai goloknya dari pir-pir mobil buatan Jepang. Mana sekarang yang paling orisinil? Tinggal satu aja. Kalau hujan mangapon, itu orisinil. Loh, itu konsep musyarakah. Maka kiai jangan sok-sokan. Rokok haram, ya jangan gitu. Loh, saya bukan perokok. Saya tidak membela orang ngerokok karena saya bukan perokok. Kenapa ada yang nanya, kenapa Gus kok bisa nggak ngerokok? Lah istri saya marah. Karena saya mencintainya. Ketika dia minta saya nggak ngerokok, berhenti saya. Itu bukti cinta. Lah iya, anak sudah dibesarin sama dia, pulang kita dicuciin bajunya, capek dipijitin, dilus-elus, ketumbinya dibersihin. Masa cuma kita nggak ngerokok aja saya nggak turuti? Nah, laki-laki itu kan tugasnya cuma menyenangkan wanita. Loh ya seumur-umur. Lah kenapa? Salahmu juga. Kenapa kamu terima? Yang terima apa perempuan? Enggak, laki-laki kan? Saya terima. Itu apa? Ayo, saya mau nanya. Ayo. Maka dalam Islam yang paling berat itu yang menerima. Ayo, salahmu. Saya terima. Dia terima dengan segala konsekuensinya. Iya, terima dengan segala konsekuensinya. Pengen cantik ya berikan skincare. Tugas laki-laki. Gak usah bengong. Saya juga begitu kalau di rumah. Lah iya, malam-malam minta dipijit, tak pijiti. Loh iya, walaupun santri banyak tapi itu dia yang minta, saya yang diminta. Oh saya terima kok. Ya saya terima dia dengan segala capeknya, dia tak terima. Dengan segala cerewetnya, dia tak terima. Iya, saya begitu mengikuti konsep itu. Saya yang salah dari awal. Iya, saya terima nikahnya mate ini. Aduh, loh, makanya perempuan itu kalau habis melahirkan nggak mau nyusui, nggak dosa. Tugas laki-laki mencarikan susu untuk anak, ayo mate sampean. Habis nikah tiba-tiba nggak mau nyuci, nggak dosa. Tugas sampean mencarikan mesin cuci. Ke pasar kok keringetnya banyak, minta Avanza, belikan. Nah iya, itu tugas laki-laki, jangan ngomel kalian. Loh makanya perempuan itu enak. Loh, nggak ada giliran kita. Nggak ada, memang giliran laki-laki itu nggak ada. Duit perempuan itu duit laki-laki. Tapi duit laki-laki itu duit perempuan. Tapi duit perempuan duitnya sendiri. Iya, duit laki-laki kan duit neraka. Masih bisa keluar masuk. Duit perempuan duit surga. Sekali masuk nggak keluar lagi. Loh, ini penting
harus saya jelaskan. Karena yang kita bicarakan tentang bangsa dan negara tadi itu kuncinya di perempuan. Almar'atu imadul bilad, nggak ada ar-rijalu imadul bilad, nggak ada almar'atu imadul bilad. Karena semua laki-laki yang gagah kayak apapun lahir dari belakang perempuan, didudui perempuan. Ya. Jadi perempuan kalau jengkel didudui kick, mati kalau laki-laki. Jangan pernah bangga kita sebagai laki-laki. Semua pernah lahir dari pantat perempuan. Jangan sok-sokan. Berarti dari yang terima laki. Makanya kalau perempuan dosa, ya laki-lakinya ikut. Laki-laki dosa, perempuan nggak ikut. Nggak usah kaget begitu. Ini fakta, jarang disampaikan karena kiainya laki-laki. Loh, iya kan? Nisa'ukum harsul, perempuanmu itu sawahmu. Laki-laki yang punya sawah. Dimanapun rumus laki-laki yang punya sawah, hari-harinya, uangnya dihabiskan untuk apa? Ngurus sawah. Karena pengen tanamannya bagus. Waktumu kamu habiskan untuk ngurus sawah yang ditanami sawit, yang ditanami karet, diurus. Maka waktu kita habis untuk ngurus sawah, untuk menumbuhkan anak. Makanya perempuan itu sawah. Makanya sawah harus diurus, tanami yang bagus. Jangan sampai terlalu banyak sampah. Makanya perempuan kalau sudah terlalu banyak jerawat, belikan skincare. Waktu itu tugas laki-laki.